laptop sebentar ya? Semenit aja, Iya, semenit. Saya silahkan lupa Ibu. nih. Ya. Jadi ini ngecas dulu laptop. Ya, assalamualaikum Ibu-Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Udah, Bu, yuk kita mulai boleh? Iya, dimulai Bu, Bangga. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena atas rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara sharing session gitu ya dari Ibu presenter kita. Nah, untuk itu saya akan membacakan beberapa peraturan gitu ya. Jadi untuk para peserta yang ingin bertanya, silahkan disebutkan nama dan asal instansinya selama nanti bila ada pertanyaan kepada Ibu presenter kita. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan dulu acara sharing session kita kali ini. Ibu presenter kita adalah Ibu Hanin Safudin. Ibu Hanin akan memberikan presentasi bagaimana cara mendapatkan beasiswa untuk belajar di Jepang, gitu ya Bu Hanin ya? Ya. Nah, acara sharing session ini juga akan dipandu oleh Ibu moderator kita, yaitu Ibu Enung Yusi Suswanti Kusuma. Tanpa banyak kata, mungkin kepada Ibu Enung, terus Ibu Yusi Suswanti Kusuma, kami persilahkan untuk membantu acara sharing session kali ini. Silahkan Ibu Enung. Ya, baik, terima kasih Ibu Ani selaku host yang sudah membuka acara kita untuk sharing session pada kesempatan sore hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian yang hebat-hebat semua di sini. Sebelum nanti saya akan memperkenalkan siapa presenter kita kali ini, mungkin sedikit diberikan gambaran apa yang akan diberikan terkait materi yang akan disampaikan, yang akan disaringkan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini, yaitu temanya bagaimana mencari beasiswa ke negeri Jepang ya. Jadi bagaimana nanti mungkin akan dibahas oleh presenter kita pada sore hari ini, bagaimana ketika kita ingin kuliah di Jepang dengan gratis, lalu nanti bagaimana supaya ingin mendapatkan beasiswa tapi kita juga tidak bisa berbahasa Jepang. Nah, mungkin nanti ada trik-triknya atau ada sharingnya bagaimana yang sudah pernah dilakukan oleh presenter kita yang sudah pernah belajar di negeri Sakura itu ya. Baik Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian, saya akan membacakan kurikulum kita dari presenter kita pada kesempatan sore hari ini. Namanya Hanindah SPD, biasa dipanggil dengan Ibu Hanin. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 21 Februari tahun 1987, jadi masih sangat muda. Riwayat pendidikannya dari SD-nya SD Negeri Dahniar Kabupaten Bandung, SMP Negeri 1 Soreang Kabupaten Bandung. Jadi sebenarnya tetangga dengan ibu saya ini di Bandung di Soreang. Iya, Soreang. Iya, betul. Kemudian melanjutkan SMA Negeri 1 Margahayu Kabupaten Bandung dan beliau melanjutkan S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, untuk pengalaman kerja yang sudah pernah dilaksanakan, yang pertama beliau pernah bekerja di Politeknik Pelayaran Banten dari tahun 2009 sampai 2011 sebagai staf program diklat dan pengajar bahasa Jepang.
Lalu dari tahun 2011 sampai sekarang beliau bertugas di SMA Negeri 5 Kota Tangerang sebagai guru bahasa Jepang. Adapun jabatan yang pernah diembannya dari tahun 2017 sampai 2021 sebagai Ketua MGMP Bahasa Asing Kota Tangerang. Penghargaan yang pernah diraih yaitu sebagai peserta Nihongo Kotonazu Kontapato Nihongo Koyushi Kensu. Maaf ini kalau saya salah menyebutkan ini agak tidak terbiasa gitu. Atau Intensive Training Program for Counterpart Teachers of the Nihongo Partners di Nihongo Center Kita Urawa Jepang tahun 2018. Nah itu tadi biodata dari atau kurikulum kita dari presenter kita pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ibu Hanin untuk sharing session pada kesempatan sore hari ini. Silahkan Ibu Hanin. Iya, terima kasih Bu Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share sedikit saja mengenai mencari beasiswa di Jepang. Ini semoga bermanfaat bagi guru ataupun siswa yang ingin belajar ke Jepang tapi tidak bisa bahasa Jepang gitu ya. Dulu karena saya juga sama tidak bisa bahasa Jepang gitu. Tapi ya karena belajar akhirnya bisa dan sampai sekarang memang senang gitu, memang senang dengan bahasa Jepang dan semua yang berbau Jepang gitu. Nah, jadi setiap siswa itu siapapun pasti memimpikan dapat berkuliah di luar negeri. Ya, selain dapat menimba ilmu, juga mendapatkan pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Karena di luar negeri itu kita bisa mengenal budaya, cara hidup, dan pola pikir yang sangat berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Kalau kita tinggal di luar itu, wawasan kita semakin terbuka lebar gitu. Kepala kita tuh kayak dibuka selebar-lebarnya gitu. Karena apa yang ada di Indonesia itu hanya sedikit saja gitu. Nah, Jepang adalah salah satu negara yang diminati oleh para pelajar Indonesia. Jadi banyak para pelajar yang mencari beasiswa di Jepang untuk berbagai jurusan karena di sana memang universitasnya itu memang terkenal bagus-bagus juga ya. Lalu, nah jadi saya sekarang akan share 3. Yang pertama adalah beasiswa dari Mitsui Bussan Scholarship Program. Jadi Mitsui Bussan ini adalah program beasiswa untuk lulusan SMA melanjutkan kuliah di Jepang. Beasiswa ini didanai oleh perusahaan Mitsui & Co Limited yang bekerja sama dengan Kemendikbud Republik Indonesia. Ya, lalu beasiswa ini diberikan dalam jangka waktu 5,5 tahun. Jadi untuk yang tidak bisa bahasa Jepang nanti akan dikursuskan selama 1,5 tahun di JASO. JASO itu adalah Japan Student Service Organization. Ini adanya di Tokyo. Jadi sebelum belajar ke universitas, kita belajar dulu bahasa Jepang dari nol, dari hurufnya, hiragana, katakana, kanji, kemudian dari percakapannya, bagaimana cara mengungkapkan ini itu, sampai bisa baru kuliah di S1 selama 4 tahun. Ya, selama 4 tahun. Jadi total itu sekitar 5,5 tahun. Jangan khawatir kalau misalnya, oh iya saya nggak bisa Jepang sama sekali gitu. Kalau sudah tinggal di sana, di negeri manapun juga, baik yang berbeda bahasanya, tulisannya, pasti akan dikursuskan dulu bahasa. Nggak mungkin langsung terjun plek di kelas dengan bahasa tertentu gitu. Nggak mungkin, pasti akan kursus dulu. Nah, beasiswa ini memiliki tujuan supaya siswa yang terpilih itu dapat mempelajari budaya dan tradisi dari negara tersebut. Sebentar ya, Bu. Iya.
Nah, selain itu juga diharapkan nanti si penerima beasiswa itu dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan di Indonesia setelah menyelesaikan kuliahnya. Nah, ini adalah link untuk informasi beasiswa S1 Mitsui Busan. Nah, kelebihannya apa? Beasiswa ini setiap tahun itu rutin ada ya, dan sifatnya itu penuh. Jadi dipenuhi semua kebutuhan kita selama di sana, selama menjalankan masa studinya ya. Dan nah, ini adalah cakupan beasiswa S1. Yang pertama itu mendapatkan gratis biaya pendaftaran beasiswa. Lalu tunjangan biaya hidup sekitar 145.000 yen atau 19,6 juta setiap bulan. Kalau mendapatkan uang seperti ini, sepertinya untuk kalangan mahasiswa sudah cukup menurut saya gitu. Dan tiket pesawat kelas ekonomi pulang pergi Indonesia Jepang. Jadi pada saat berangkat nanti dapat, pas pulang juga gratis pulang ke Indonesia. Tapi kalau di tengah jalan misalnya pengen pulang ke Indonesia gitu ya, nah itu terpaksa mengeluarkan biaya sendiri. Nah, sedangkan nyampe di sana nanti dapat tunjangan lagi sekitar 50.000 yen pada saat kedatangan. Lalu gratis biaya perkuliahan termasuk pendaftaran dan kursus. Jadi kursus bahasa Jepang selama 1,5 tahun itu gratis. Ya, sebentar ada yang masuk lagi. Oke. Nah, pada saat menjalani perkuliahan, nah nanti si penerima beasiswa itu tinggal di asrama, di kosan, atau di apartemen yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Mitsui Busan. Lalu mendapatkan juga subsidi sebesar 25.000 yen. Ada lagi asuransi kesehatan, penerbangan, dan kecelakaan selama berkuliah di sana. Lalu biaya buku dan materi saat kursus bahasa Jepang dan selama masa kuliah di universitas. Nah, untuk biaya makan, transportasi lokal, dan lain-lainnya itu ditanggung oleh masing-masing peserta. Tapi karena peserta tadi kan sudah dapat 19,6 juta, itu bagaimana kita memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai uang segitu teh habis untuk makan yang enak-enak, tapi di sana kita harus belajar masak sendiri, apa sendiri, karena biaya hidupnya mahal. Ya, kemudian, nah bidang studi yang dapat dipilih ini sebenarnya banyak. Kalau dijelasin satu-satu itu tidak cukup untuk 20-30 menit, tapi yang intinya adalah mengenai IPA dan IPS, ada juga bahasa ya. Kalau untuk IPA atau sains atau teknik ini selama 4 tahun kuliah. Tapi dengan catatan si pelamar itu tidak dapat memilih bidang studi ilmu kedokteran, farmasi dan kedokteran hewan karena masa belajarnya itu lebih panjang ya, bisa nyampe sekitar 7 atau 8 tahun. Nah, yang kedua itu studi mengenai IPS, ilmu sosial, bisnis, dan niaga. Sama, waktunya juga 4 tahun. Lalu, oh ya sebentar ada yang masuk lagi. Nah, salah satu penerima beasiswa Mitsui Busan itu adalah YouTuber Jerome Pauline. Nah, Jerome Pauline itu yang punya akun YouTube channelnya Nihongo Mantapu. Dia sekarang kuliah di Universitas Waseda, jurusan Matematika Terapan. Nah, ini juga sama. Orang ini tidak bisa berbahasa Jepang sama sekali. Pada saat dia dikirim ke sana, dia belajar dulu bahasa Jepang selama 1,5 tahun. Setelah itu baru belajar matematika terapannya. Karena bahasa pengantarnya memang menggunakan bahasa Jepang. Ya, ada juga dulu di sekolah saya yang dapat Mitsui Busan itu di teknik kalau tidak salah selama 7 tahun. Oh, Mombusho kalau nggak salah, bukan Mitsui, maaf.
Nah, yang kedua, nah tadi kan dari perusahaan ya, sekarang dari beasiswa dari pemerintah Jepang. Ini beasiswa yang sangat populer di Indonesia. Namanya beasiswa Mombu Kagakusho atau MAX. Nah, Mombu Kagakusho ini adalah beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang atau disebut dengan Mombu Kagakusho. Dulu saya nyebutnya Mombusho ya biar gampang gitu. Nah, beasiswa ini biaya studinya, biaya hidupnya itu tanpa ikatan dinas. Tapi kalau misalnya di tengah jalan atau setelah kita pulang tidak belajar lagi itu kayaknya semua beasiswanya itu ditarik kembali. Jadi harus mengembalikan semua seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama mendapatkan beasiswa di sana. Jadi kalau Jepang itu nggak main-main gitu. Kalau ngasih beasiswa ya full sekalian. Tapi kita juga harus mengamalkan atau mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat di sana. Nah, lalu beasiswa Max ini ada apa aja? Yang pertama, ada research student. Jadi kalau ini research student itu untuk S2 atau S3, master atau doktor. Nah, mahasiswa yang di research student ini langsung dibawa bimbingan profesor yang melakukan penelitian di bidang keahlian masing-masing. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa asing agar memiliki standar dan kualitas kemampuan penelitian yang mumpuni gitu. Jadi nggak abal-abal, no kaleng-kaleng lah. Oke. Nah, lalu ada 2 jalur untuk melamar beasiswa dalam program research student. Yang pertama yaitu embassy recommendation. Jadi jalur ini pendaftaran dan seluruh proses penyeleksiannya itu dilakukan oleh Kedutaan Besar Jepang. Yang kedua, university recommendation. Nah, kalau yang ini semua proses penyeleksian serta prosedurnya itu dilakukan oleh universitas di Jepang tanpa melalui Kedutaan Besar Jepang. Ya, jadi langsung universitasnya yang menyeleksi kita. Lalu yang kedua ada program graduate. Nah, kalau yang ini untuk lulusan SMA atau SMK sederajat untuk melanjutkan S1. Ya, jadi sebelum berkuliah, nah si penerima beasiswa itu akan belajar bahasa Jepang dulu. Kalau yang IPA ya belajar IPA dulu gitu, yang IPS belajar IPS dulu selama 1 tahun di sekolah persiapan. Itu juga sama, karena nanti belajarnya menggunakan bahasa Jepang pengantarnya, jadi ya harus menguasai dulu. Nah, total masa belajarnya itu 5 tahun. Tapi kalau untuk kedokteran, masa belajarnya itu total 7 tahun. Lalu yang ketiga, ini adalah College of Technology atau KOSENG. Nah, kalau yang sekolah ini nanti berfokus pada studi teknik. Jadi teknik industri, teknik kimia, semua yang berhubungan dengan teknik itu nanti sekolahnya di sini. Nah, sebagian besarnya itu ada eksperimen dan latihan praktek. Jadi lulusannya itu nanti diharapkan dapat menjadi ahli teknik atau insinyur yang bagus gitu. Nah, lalu yang ini ada program Specialized Training College. Nah, kalau yang ini tuh adalah sekolah yang memberikan keahlian khusus di bidang tertentu. Jadi, si lulusannya itu dapat mendukung beragam industri yang memiliki potensi berkembang tinggi di pasar dunia. Misalnya, yang saya tahu itu berkembang di fashion. Gimana caranya fashion dunia itu misalnya ke baratnya itu seperti apa, kalau fashion timur itu apa. Lalu ada sekolah untuk membuat komik atau bahasa Jepangnya itu manga. Manga itu bikinnya gimana sih gitu. Lalu ada juga nursery tentang keperawatan. Terus ada lagi untuk bidang chef. Jadi chef itu seperti apa? Nah, ini selama 2 tahun kalau Specialized Training College ini. Dan nah,
ada juga nih, untuk para guru bisa mengikuti teacher training. Nih, kalau yang ini ya beasiswa untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai bidangnya. Misalnya guru SD bisa ikut, guru SMP jurusan biologi, fisika, matematika atau IPS juga bisa ikut ya. Nih, nanti di sana itu dilatihnya seperti apa? Dilatihnya itu adalah eh, mereka akan mendapatkan pelatihan cara mengajar, pembuatan rencana belajar mengajar yang efektif, serta hal lain yang dapat meningkatkan kualitas dan juga kemampuan para guru. Tapi program ini adalah program non-gelar. Jadi pulang dari sana kita tidak akan punya gelar apa-apa gitu. Tapi studinya itu selama 1 tahun 6 bulan. 6 bulan pertama kita belajar bahasa Jepang dulu. Setelah belajar baru masuk ke spesialis kita gitu. Misalnya yang jurusan matematika ya udah masuknya ke jurusan matematika. Nanti diajari cara misalnya menghitung atau aljabar apa gitu ya dengan cara yang gimana gitu. Lalu, nah yang terakhir ini adalah Japanese Studies. Kalau yang ini khusus untuk mahasiswa S1 atau D4 jurusan sastra atau pendidikan bahasa Jepang untuk belajar 1 tahun di Universitas Jepang. Karena anak sastra itu sudah belajar bahasa Jepang di Indonesia, jadi tidak usah belajar lagi, mereka langsung ngampus di sana ya. Jadi tujuannya itu untuk memperdalam pemahaman mengenai bahasa dan kebudayaan Jepang. Setelah pulang ke Indonesia, biasanya sih yang ini seperti teman-teman saya itu ujung-ujungnya jadi dosen gitu, yang dapat Japanese Studies ini dan bisa berulang kali. Oke, nah yang ketiga ini adalah beasiswa dari Ritsumeikan Asia Pacific University. Nah, kalau Ritsumeikan ini nama Jepangnya itu adalah Ritsumeikan Asia Taihyo Daigaku atau disingkat dengan APU, Asia Pacific University. Sebentar ya Bu, ada yang masuk lagi. Oke. Nah, si APU ini adalah kampus cabang dari Universitas Ritsumeikan yang ada di Kyoto. Nah, jumlah mahasiswa asing di sini itu merupakan yang paling banyak di Jepang, ya. Nah, si APU ini adanya di Beppu, di Pulau Kyushu. Jadi kalau Jepang itu, nah yang pulau yang kecil di bawahnya itu ada di situ, ya. Di sini si Beppu ini adalah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan sama laut dan ada banyak pemandian air panas dan salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh turis lokal ataupun internasional. Biasanya dari Korea pada datang ke sini karena dia lebih dekat ke Korea gitu. Terus biaya hidupnya itu lebih murah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Nah, si EPU ini adalah satu-satunya universitas di Jepang yang bahasa pengantarnya atau sistem pendidikannya itu bilingual. Jadi mereka pakai bahasa pengantar bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Jadi kalaupun ada siswa yang tidak bisa bahasa Jepang tapi pengen belajar di sini itu bisa sekali ya, bisa banget. Nah, ini untuk info biaya dan beasiswa bisa dicek ke website ini. Kebetulan saya juga pernah ke sini juga dan memang universitas ini bagus banget gitu ya. Dari tempatnya itu luar biasa, ada di atas gunung. Dari gunung kita bisa melihat laut gitu. Oh, pemandangannya subhanallah sekali lah. Lalu, nah jurusan di EPU itu ada apa aja? Ada 2 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Manajemen Internasional. Nanti lulusannya itu bergelar Sarjana Bisnis Administrasi atau BBA kalau nggak salah. Bachelor Business Administration. Nah, jurusannya ada 4. Yang pertama, inovasi dan ekonomi.
Ya, jadi selain belajar ekonomi juga mereka diajarkan mengenai bagaimana mencari inovasi supaya supaya apa namanya? Supaya menghasilkan inovasi, cara-cara mengelola produksinya itu seperti apa, dasar ekonominya bagaimana. Nah, yang kedua adalah jurusan marketing ya. Lalu yang ketiga itu manajemen strategi dan organisasi. Nah, kalau yang ini berfokus pada penetapan tujuan, prinsip dan juga pengembangan metode bagi sebuah perusahaan untuk menghadapi tantangan global seperti sekarang, sama perubahan kebutuhan sosial. Jadi itu dipelajari di situ ya. Lalu yang keempat, akuntansi dan keuangan. Lalu jurusan yang kedua atau fakultas yang kedua adalah Fakultas Studi Asia Pasifik. Nanti gelarnya Sarjana Ilmu Sosial atau Bachelor Social Science. Ada apa saja jurusannya? Yang pertama, lingkungan dan pembangunan ya. Ini kenapa? Karena pembangunan itu kan berorientasi supaya mendapatkan keuntungan. Nah, si pembangunan ini kan sudah membawa banyak masalah terkait lingkungan. Bagaimana supaya lingkungan itu tetap terjaga, tetap lestari, dan pembangunan ekonominya juga tetap tumbuh. Nah, kita belajar dalam upaya menyeimbangkan kedua hal tersebut, ya. Lalu, ada hubungan internasional dan studi perdamaian. Kalau HI di Indonesia juga ada banyak malah yang bagus, tapi yang studi perdamaian itu nanti mereka belajar menggali lebih dalam isu-isu tentang penyelesaian konflik dan pembentukan perdamaian, serta menumbuhkan kemampuan untuk menangani isu-isu global yang makin kompleks. Kayak sekarang kan misalnya di Amerika ada beginilah, di sana ada begitu, di sana ada begini. Nah, gimana caranya supaya seseorang itu jadi ahli perdamaian di masa depan. Nanti jenjang karirnya itu bisa berkarir di WHO, terus di UN, PBB, atau di instansi yang masalah dunia gitu ya. Pokoknya di PBB itu kepake banget. Lalu ada pelayanan dan pariwisata. Lalu yang terakhir budaya, masyarakat, dan media. Nah, nanti mahasiswanya itu akan mendapatkan sudut pandang global dan keterampilan dasar tentang media. Nah, si mahasiswanya itu nanti diajari cara menganalisa masyarakat, budaya, dan nilai-nilai Asia Pasifik untuk memperdalam pemahaman mengenai masalah-masalah yang dihadapi dunia. Makanya mereka itu belajar tentang psikologi ya, psikologi misalnya orang Indonesia itu seperti apa sih gitu karakteristiknya, Malaysia itu seperti apa, lalu negara Asia yang lainnya seperti apa, apakah dengan metode seperti ini ekonomi atau kita bisa berinvasi ekonomi ke Indonesia atau tidak. Nah, mereka itu belajar seperti itu dan lebih dalam ya, lebih detail. Nih, jadi selama di sana ya, setiap minggu itu nanti ada acara festival atau acara multikultural. Setiap minggunya itu berubah-berubah. Waktu saya datang ke sana, kebetulan sedang Korean Week itu setiap minggu itu jadi semua orang atau mahasiswa dari Korea itu bisa memperkenalkan kebudayaan Korea dengan cara berpakaiannya, atau pada saat hari Sabtu Minggu itu biasanya suka ada pertunjukan kesenian di lapangan sambil nyanyi-nyanyi atau apa gitu. Nah, Indonesian Week juga ada di sana dan biasanya orang Indonesia itu suka memukau dengan tari-tariannya yang banyak. Apalagi tari saman. Orang Jepang itu sangat suka dengan tari saman, tari pendet. Pokoknya tari yang iramanya itu cepat itu mereka suka gitu karena tarian di mereka ya gitu ya lambat gitu. Nah, lalu dengan biayanya itu bagaimana gitu. Nah, untuk biaya kalau dari sini kita lihat
ini tahun pertama, kedua, ketiga. Saya rangkum kalau di tahun pertama itu harus mengeluarkan sekitar 238 juta rupiah ya 1 tahun. Kenapa? Karena di sini mereka biaya kuliahnya itu mahal, 1.300.000 yen ya, atau dirupiahkan itu sekitar 172.900.000, sekitar 130 juta. Lalu pada saat tahun pertama itu masuk AP House. Jadi ini tuh semacam asramanya di sana, karena untuk tahun pertama kan agak susah gitu ya kalau misalnya harus mencari di luar. Jadi mereka masuk ke AP House ini ya. Dan tapi bagaimana sih gitu supaya kita bisa gratis berkuliah di EPU? Nih, jadi ada penghargaan berupa tuition reduction scholarship yang diberikan kepada siswa internasional yang berprestasi. Ini contohnya ada teman saya yang kenal juga di sana, dia mendapatkan beasiswa 100%. Jadi beasiswanya itu mencakup untuk pendidikannya selama 4 tahun, lalu untuk biaya rumahnya di sana selama 1 tahun kalau tidak salah. Tapi pada saat tahun kedua, dia memutuskan untuk tinggal di luar karena dia ingin bekerja di luar kampus itu seperti apa ya. Nah, beasiswa yang ditawarkannya itu macam-macam, tergantung dengan prestasi yang kita miliki. Jadi ada pengurangan biaya kuliah sebesar 30%, 50%, 65%, 80%, atau 100% dari biaya kuliah sampai lulus. Itu tergantung prestasi yang kita miliki. Kalau bisa mempertahankan prestasinya berarti dapat 100%. Kalau misalnya berkurang dapat 80%. Itu gimana kitanya? Nah, beasiswa ini berlaku untuk mahasiswa yang menggunakan visa belajar selama kuliah di EPU. Jadi mahasiswa Jepangnya sendiri itu tidak mendapatkan beasiswa. Tapi kalau untuk orang asing ini dapat. Jadi kayak subsidi silang gitu ya. Lalu setelah berkuliah di sana dapat beasiswa. Nah, si mahasiswa asing itu kita juga bisa dapat beasiswa tambahan tersedia dan dapat dicari setelah menjadi mahasiswa EPU. Misalnya kita ikut seleksi beasiswa untuk pertukaran pelajar ke Swiss. Nah, itu bisa bisa sekali ya, selain dapat di sana berarti belajar ke Swiss, nanti balik lagi ke EPU gitu. Nah, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mencari di internet, keyword pencariannya itu yang pertama tadi adalah Mitsui Bussan. Ya, untuk beasiswa Mitsui Bussan. Lalu yang kedua adalah Mombu Kagakusho atau MEXT. Ya, yang ketiga ini Ritsu Meikang Asia Pacific University. Jadi EPU itu ada 2, ada yang di Malaysia ada. Nah, ini yang di Jepang. Kalau yang di Jepang namanya Ritsu Meikang. Tuh. Ya, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Hai, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hanin. Tadi menarik sekali ya presentasinya. Itu ilmunya sangat bermanfaat. Jadi yang tadinya saya juga baru tahu ini ternyata untuk mendapatkan beasiswa di Jepang itu bisa berbagai cara ya. Tadi sudah Ibu Hanin jelaskan ada 3 ya. Bisa lewat jalur Mitsui Bussan Scholarship yang bisa dibiayai oleh perusahaan Jepang. Lalu ada beasiswa Monbu Kagakuso yaitu oleh Kementerian atau Pemerintahan Jepang, dan yang ketiga ada Ritsu Meikang Asia Pacific University. Nah, nanti mungkin tinggal silakan Bapak dan Ibu yang tertarik mau yang lewat jalur mana ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Di sini sudah ada di kolom chat dari Ibu Winda Suwandi. Katanya tolong diceritakan kunjungan Ibu Hanin yang selama 3 minggu ke Jepang
nama programnya apa dan kapan dibukanya? Oh iya, jadi yang 3 minggu ke Jepang itu saya mengikuti program Counterpart Nihongo Partner. Jadi itu khusus untuk guru bahasa Jepang saja. Dan itu juga sama, kita ada seleksinya. Seleksinya itu ada tes tertulis dan juga tes personal statement, biasanya personal essay. Nah, selama di sana kami belajar mengenai pengajaran bahasa Jepang. Jadi kalau kalau saya belajar, ini mohon maaf gitu ya, saya belajar di Indonesia misalnya tentang HOTS itu bagaimana sih gitu, dengan apa yang saya dapatkan di Jepang itu kok jauh berbeda gitu ya. Kalau di Jepang saya langsung praktek, nih HOTS tuh begini nih caranya gitu. Jadi kalau di Indonesia kan banyak apa ya, banyak apanya, kalau di sana langsung praktek gitu, kalau di sini teorinya aja gitu, yang diajarin tuh kebanyakan teori, tapi prakteknya itu nggak ada. Tapi kalau di sana kita belajar prakteknya itu seperti apa, cara mengajarnya itu seperti apa yang baik gitu. Nah setelah itu eh, apa dibukanya itu sebenarnya dari bulan apa ya, lupa lagi saya tuh, sekitar bulan Februari atau April gitu, tapi itu khusus untuk guru bahasa Jepang saja yang mendapatkan Nihongo Partner. Nihongo Partner itu adalah orang Jepang yang mengajar di Indonesia. Jadi saya ngajar bersama orang Jepang kepada siswa gitu. Apa dan mereka itu biasanya kalau kalau pengumuman, waktu itu saya dapat pengumuman bulan Mei, kita berangkatnya bulan Oktober. Jadi waktu untuk mempersiapkannya itu lama gitu. Baik, ya terima kasih Bu Hanin. Semoga bisa dipahami ya Ibu Winda, bisa apa namanya menambah wawasannya juga. Mudah-mudahan nanti mungkin Bu Winda tertarik untuk ikut program tadi Nihongo Partner. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua dari Pak Pratela. Katanya apa betul bahwa beliau pernah mendengar kalau di Jepang itu ada program yang disebut postdoctoral degree. Nah, kalau memang itu ada, seperti apa program tersebut dan apakah memang harus selesai S3 ya, jadi seperti S3 dan adakah beasiswanya untuk guru? Ini pertanyaannya agak lumayan banyak. Lalu nanti seperti apa spesifikasi kerjanya? Iya, kalau bicara masalah postdoctoral degree juga saya kurang ini ya, yang saya tahu itu yang research student yang tadi. Biasanya kalau postdoctoral degree itu tergantung university to university, dan diikutinya itu biasanya sama dosen-dosen gitu. Kalau dosen bahasa Jepang yang saya tuh sering sekali yang S2-nya di sana, S3-nya di sana gitu. Dan kalau untuk guru yang tadi saya sudah jelaskan, ada untuk teacher training. Ya, teacher training ada sesuai dengan guru kita tuh guru apa gitu, bidangnya bidang apa. Nah, nanti ada spesifikasinya. Tapi yang terpenting itu kita harus selalu mengupgrade diri kita dengan cara mengikuti TOEFL, IELTS atau TOEIC gitu ya kalau nggak salah. Nah itu yang penting punya itu dulu, karena kalau kita belajar bahasa Jepang langsung di sini itu kayaknya susah gitu ya. Tapi kalau kita belajar bahasa Jepang di Jepang itu kepaksa banget gitu. Jadi otomatis ya bisa-bisanya kita gitu. Nah, nanti kalau untuk spesifikasi kerja untuk postdoctoral degree biasanya kalau di Indonesia ya di universitas sebagai dosen gitu. Kalau jarang sih ya kalau guru S3 gitu. Biasanya dosen sih. Iya, baik. Mudah-mudahan kalau Pak Pratela bisa ada yang bertanyakan lagi silahkan kalau belum puas. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Ananda Fania ya. Fania bertanya katanya apakah ada beasiswa untuk pertukaran pelajar setingkat SMP atau SMA? Kalau pertukaran pelajar saya belum nemu pelajar. Kalau mahasiswa ada. Kalau pelajar itu sulit karena
kan masih di bawah umur gitu. Jadi memang kalaupun ada itu hanya ke sana selama 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu ada. Khusus untuk belajar Oke. mengenai kebudayaan, datang ke Ya, sekolah gitu, ada. oke, baik. Iya. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Boleh langsung atau di kolom chat, silahkan. Sambil diisi link presensinya ya Bapak dan Ibu serta Anda semuanya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Sepertinya ini sudah jelas ya oleh Bu Hanin bagaimana untuk cara mendapatkan beasiswa, lalu di situ ada kriteria-kriterianya. Jadi mungkin ini Bapak dan Ibu semuanya sudah paham. Hanya tinggal nanti bagaimana mencoba untuk bisa lulus seleksi gitu ya, untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin sedikit pertanyaan, ini ada pertanyaan tambahan yang dari Ananda Fania. Tadi ada linknya untuk belajar budaya yang 2 minggu itu, linknya apa itu katanya? Kalau untuk ini biasanya itu internal Bu, jadi tidak Fania ya? Ya biasanya sih Ya, internal dari dulu kan sempat ada sekolah internasional ya, kalau nggak salah RSBI. Nah yang ya. RSBI ini suka mengadakan perjalanan ke sana semacam studi tour gitu ke Jepang, dan itu bersifat internal gitu. Jadi jarang sekali yang dari kementerian atau manapun untuk SMA, kecuali kalau menang speech contest dalam bahasa Jepang itu bisa berangkat ke sana ya, speech contest dalam bahasa Jepang ada. Oke, baik. Ya mungkin nanti Fania kalau mau ikut silahkan tuh ikut speech contest dalam bahasa Jepang. Sepertinya ya Ananda Fania ini berbakat sekali nih, bahasa Inggrisnya juga sudah bagus ini. Oke, baik, masih ada yang bertanya Bapak dan Ibu serta Ananda semuanya? Kalau tidak ada mungkin cukup ya Bapak dan Ibu ya. Karena ini waktu tinggal 15 menit lagi, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan closing statement atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh presenter kita. Silakan Ibu Hanin untuk memberikan kesimpulan atau closing statement-nya. Iya, jadi untuk closing statement-nya itu saya juga sama masih belajar ya Bu ya. Kita sama-sama belajar, yaitu yang pertama untuk mengubah pola pikir. Jadi kan banyak yang yang menyangka kalau beasiswa ke luar negeri itu sulit gitu. Terus sedikit, tapi ini yang saya tampilkan baru 3 dan itu bisa jurusannya macam-macam gitu. Kalau kita mencari tahu, bertanya, itu pasti kita dapat gitu ya. Dan kalau misalnya kita berpikir si ini tuh sedikit, padahal faktanya itu banyak sekali. Bahkan di luar negeri selain Jepang itu banyak, dari Amerika, Eropa, terutama Eropa itu ada di Jerman, di Perancis, di Swiss, itu banyak sekali beasiswa gitu. Tapi mereka yang mampu meraihnya adalah mereka yang mau mengambil langkah atau take action gitu. Terus yang kedua, beasiswa itu bukan hanya untuk orang pintar. Jadi beasiswa ini ke luar negeri bisa diikuti oleh semua orang. Jadi mereka yang meraihnya itu adalah orang-orang yang berusaha lebih. Kalau misalnya kita udah berada di zona nyaman kita, nggak mau keluar gitu, ya udah di situ-situ aja. Tapi kalau kita mau yang mengikuti training seperti ini gitu, yang saya tidak mengerti jadi mengerti, insya Allah ada jalannya gitu. Dan kalaupun mau meng-apply beasiswa, itu persiapkan 6 bulan atau setahun ke belakang. Cari info dari Google, kira-kira kita mau masuk ke mana, jurusan apa, lalu download formulir aplikasinya gitu, karena persyaratan untuk mendaftar ke luar negeri itu cukup banyak gitu dan tidak sedikit, dan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang 1 atau 2 bulan saja. Nah, yang terakhir itu selalu mengikuti
TOEFL itu bagus sekali kalau misalnya dari SMP, SMA sudah punya TOEFL, TOEIC, IELTS itu bagus, itu jadi poin yang luar biasa. Dan siapkan personal statement atau personal essay yang benar-benar menjual, itu menjual diri kita. Jadi kita tuh harus mengeluarkan kita tuh pengen keluar negeri itu karena apa sih gitu. Tuangkan sebagus mungkin, menulis sebagus mungkin. Kalau misalnya kita menuangkan dari hati, ya insya Allah juga nanti si penyeleksinya juga akan melihat kalau kita itu bisa sekolah di sana gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Hanin, menarik sekali ya. Jadi sangat menginspirasi buat kita semua. Kalau bisa mungkin disimpulkan, ini mohon maaf kalau saya salah, where there is will, there is a way. Begitu ya Ibu Ani? Wah, mantap, keren. Betul ya. Jadi semua orang bisa, tidak harus pintar, tapi kalau kita ada kemauan pasti ada jalannya ya Bu ya. Baik, untuk sharing session kita pada sore hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh presenter kita pada sore hari ini bisa kita ilmunya bermanfaat dan bisa kita terapkan juga mungkin nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ani selaku host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yusi yang telah memandu acara sharing session kita di sore ini, dan juga kepada Ibu presenter kita, Ibu Haninda, yang sudah berbagi, yang sudah mencerahkan kita semua dengan cara-cara bagaimana kita bisa meraih impian-impian ya, yang mungkin kita semua yang hadir di sini banyak bermimpi untuk bisa melanjutkan studi kita di berbagai negara, dan salah satu yang menjadi negara pilihan salah satunya adalah Jepang. Ini sangat istilahnya menjanjikan untuk kita bisa mencoba menggantungkan impian kita di sana juga gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga untuk semua yang walaupun tidak punya latar belakang bahasa Jepang, menurut Ibu Hanin seperti itu. Karena ada proses di mana kita harus mempelajari bahasa Jepang tersebut, dan kemudian juga nyemplung sendiri di sana, bisa juga belajar bahasa Jepang dengan terpaksa gitu ya Bu Hanin ya. Iya betul. Nah, terpaksa sekali. Iya. Untuk adik Fania jangan bersedih hati walaupun memang belum ada program pelajar atau RSBI-nya sudah tidak ada. Yang pasti pengetahuan ini akan bisa membuka jalan untuk adik Fania bisa menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Nanti ketika mungkin sudah mencapai usia yang bisa meraih program-program ini, maka bisa diwujudkan gitu. Modal TOEFL, modal IELTS, modal TOEIC gitu ya, itu kan TOEIC. Semuanya insya Allah ya, modal TOEIC, IELTS, kemudian TOEFL itu insya Allah mungkin bisa relatif lebih mudah untuk adik Fania. Nah kemudian jalan yang lainnya mungkin bisa ditempuh lagi. Jadi mari kita bermimpi selagi bermimpi itu gratis. Ya. Mari kita bermimpi setinggi mungkin karena bermimpi itu gratis. Mungkin demikian dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas meluangkan waktunya untuk acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh Lip, Bapak dan Ibu, silakan. Pak Yogi mungkin masukannya Pak. Assalamualaikum Pak Yogi. Ya. Masih sakit ini Bapak Yogi, kayaknya lemes. Pak Yogi masih lemes. Iya. Alhamdulillah. Ada baby-nya Pak Yogi. Wah. Bungsu. Halo. Halo Dede. Udah bagus ya. Karena udah pertemuan kelima, sudah sangat menguasai
manajemen waktunya juga sudah sangat baik. Jadi bagaimana presenter, moderatornya ini sungguh hebat nih. Moderator yang sekarang hebat nih. Bisa Terima kasih, Pak. memanage waktu dengan baik. Karena moderator kan yang menentukan berapa menit lagi, bagaimana, itu sangat baik. Ya jujur tadi di sebelah itu alokasi 2 jam dalam waktu 50 menit selesai 2 materi. Nah, gitu. Jadi saya sampaikan juga, Punten kalau misalkan saya membawa kelompok ini, saya bilang kelompok ini juga pada awalnya sama. Manajemen waktunya kan kurang bagus, tapi di pertemuan berikutnya diperbaiki dan akhirnya jadi sangat baik. Dan ini kan bisa dijadikan pembelajaran, pembekalan untuk kita, untuk saya pada khususnya, dengan materi-materi yang luar biasa, dengan pengetahuan yang luar biasa dari semua peserta PCC. Jadi saya lebih banyak belajar. Dan saya baru sadar lah kalau kemampuan saya itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan peserta PCT. Jadi saya baru seujung kukunya lah. Saya masih harus banyak belajar nih dari ibu-ibu, dari bapak-bapak peserta PCT semua. Itu aja. Kalau perlu ada masukan lagi, karena sudah sangat baik, sudah sangat lengkap semua. Informasinya juga sangat menarik. Mudah-mudahan saya bisa dapat beasiswa juga ya. Terima kasih Bu. Amin. Besok paling Karena Pak saya ya, pernah, ya, karena saya pernah beasiswa di Jerman saya abaikan. Sayang banget, Pak. Bapak saya pernah 2001, karena kan harus ada biaya dan segala macam untuk memberangkatkan segala macam ke sana, pembuatan visa dan lain-lain. Kita terkendala di keuangan waktu 2001 itu, akhirnya nggak bisa berangkat. Oh, pembiayaan awal tetap ada ya Pak ya? Ya, oke ya Ibu ya, terima kasih ya, sangat Terima bagus. kasih, Pak. Besok terakhir ya, Besok terakhir Pak, Ya. pukul Besok terakhir Pak, insya Allah. Apa? Insya Allah hadir. Insya Allah hadir. jam 2 ya Bu. Iya betul jam 2. Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Makasih Pak Yogi.